Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Kembali lagi bersama saya Zulfikri Ali Maksum dalam channel My Fikri. Hari ini saya mau cerita lagi setelah sekian lama nggak nongol ya, nggak keluar karena ada banyak kegiatan yang harus saya kerjakan di luar. Baik, hari ini saya mau cerita tentang satu kisah apa ya? Biasanya kisah tentang perjuangan, tentang keyakinan, tentang satu keteguhan yang tidak tergoyahkan, dan tentang sebuah pemahaman yang mendalam mengenai satu hal yang kadang-kadang kita luput nih dari yang satu ini. Kisah ini udah lama juga, lama banget, dan sebetulnya kisahnya sangat masyhur. Kenapa sangat masyhur? Karena kisah ini akhirnya diabadikan dalam sebuah ritual ibadah bagi umat muslim, yaitu kisah ketika Ibunda Hajar mencarikan air minum untuk Nabi Ismail. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, pada Allah memberikan satu wahyu, memberikan perintah pada Nabi Ibrahim agar istrinya dan Ismail kecil ini ditinggal di sebuah gurun pasir yang sekarang sudah menjelma menjadi sebuah kota besar, menjadi sebuah kota tujuan manusia dari berbagai belahan dunia, yaitu Mekah Al-Mukarramah. Saat itu masih padang pasir, dan ketika ditinggal, Nabi Ibrahim diam aja sampai akhirnya Hajar bertanya, kenapa gitu, apakah akan ditinggal? Dia kenapa ditinggal? Singkat ceritanya akhirnya diceritakan oleh Nabi dari dialog suami istri ini didapati bahwa mereka ditinggalkan ibu dan anak kecil ini yang masih bayi di tengah padang pasir ini karena perintah Allah. Dan ini yang luar biasanya, ketika Ibunda Hajar tahu bahwa ini perintah Allah, dia nggak ribut gitu, dia nggak ngomel-ngomel, dia nggak teriak-teriak, dia nggak bertanya, ya Allah kenapa tega gitu, kenapa kok ngelakuin ini ke saya gitu, padahal suami saya Nabi, ini anak saya wanita baik-baik, saya selalu taat pada Tuhan. Tapi enggak, dia diam aja, dia terima karena itu perintah Allah. Akhirnya ditinggallah ibu dan bayi ini di padang pasir itu, Nah, sampai satu waktu Ismail kecil ini nangis. Masih bayi ditinggal di tengah padang pasir sama ibunya. Ibunya juga pasti dehidrasi lah ya. Coba aja kalau kita ditinggal di sana, pas dehidrasi. Akhirnya Ismail kecil ini menangis, tapi nggak ada susu yang keluar dari ibunya, nggak ada air juga di sekitar situ. Sampai akhirnya Ibunda Hajar ini berusaha untuk mencarikan air untuk anaknya, untuk Ismail kecil. Apa yang dilakukan saat ini? Akhirnya saat itu dilihatlah olehnya sebuah bukit dari kejauhan. Akhirnya beliau lari ke bukit ini, yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Safa. Lari ke sana untuk mencari air. Ketika sampai di sana nggak ditemukan air, dia lihat ada satu bukit lagi, namanya Bukit Marwah. Akhirnya dia lari ke sana untuk mencari air. Setelah berlari sampai ke Bukit Marwah, ditemukan tidak ada air juga. Nah, setelah ini yang akan saya ceritakan ini yang bagian yang patut sekali untuk kita renungkan, karena ini aneh. Bayangkan seandainya kita berada di posisi Ibunda Hajar di tengah padang pasir, butuh kehausan, butuh minum, butuh air, lalu kita lihat ada sebuah bukit, lalu kita lari ke sana, dan sana kita lihat nggak ada air. Soalnya berjalan juga kita nggak lihat ada air, kita nggak dapat air di sana. Kita lihat ada bukit lain lagi, kita lari lagi ke sana, dan di sana juga nggak ada air. Lalu apa yang akan kita lakukan? Kebanyakan dari kita pasti akan mencari tempat lain untuk menemukan air, mencari tempat lain, entah bukit lain atau entah lembah atau yang pasti nggak mungkin ke bukit yang sama yang tadi sudah dicari dan nggak ada air.
Tapi ini yang aneh. Kenapa saya katakan aneh? Karena Ibunda Hajar nggak gitu. Ketika dia lari dari Bukit Safa ke Bukit Safa nggak ada air, dia lari lagi ke Bukit Marwah nggak ada air. Yang dilakukan itu dia lari lagi ke Bukit Safa, lari lagi ke nggak dapat air, lari lagi ke Bukit Marwah nggak dapat air lagi, lari lagi ke Safa nggak dapat air, lari lagi ke Marwah, begitu seterusnya sampai 7 kali putaran. Dapat 7 kali bolak-balik. Dan ketika sudah 7 kali bolak-balik, ini yang paling aneh lagi, karena akhirnya airnya ditemukan, tapi bukan di Bukit Safa, bukan juga di Bukit Marwah. Airnya ada di bawah kaki Ismail, di bawah kaki bayinya yang ditinggal di tempat semula yang sekarang akhirnya jadi sumur Zam-Zam. Nah, dari sini dari hal yang dilakukan oleh Ibunda Hajar saat itu, akhirnya saat ini menjadi sebuah ritual ibadah yang kita sebut sa'i, lari-lari kecil dari Safa Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Nah, apa sih yang istimewa dari kisah ini? Nah, jadi yang paling istimewa dari kisah ini adalah ada sebuah nilai, ada sebuah pelajaran mengenai di mana area kita, di mana area usaha kita. Jadi gini, saya runut lagi dari pertama Ibunda Hajar dan Ismail kecil ditinggal di tengah padang pasir oleh Nabi Ibrahim. Nggak protes karena kenapa? Karena yang nyuruh tinggal di situ adalah Allah. Ketika Allah yang menyuruh tinggal di situ, berarti Allah sudah menjamin segalanya. Jaminannya di mana? Ini kan padang pasir semua. Itulah yang bagian keyakinannya. Mereka yakin ketika Allah sudah menetapkan sesuatu, Allah pasti sudah memberikan segala perangkatnya, solusinya. Tiap yang bernyawa itu pasti ada rezekinya. Ketika Allah menempatkan hambanya di satu tempat, pasti ada kebaikan di situ, dan Allah lebih tahu di mana kebaikan itu berada. Nah, ketika Ismail ini nangis, nggak ada minum, akhirnya Ibunda Hajar lari cari ke Safa nggak ketemu, Marwah nggak ketemu, balik lagi ke Safa. Kalau kita temukan orang yang melakukan hal itu saat ini, mungkin kita akan bilang dia gila. Lu udah tahu nggak ada di situ, kenapa ke situ lagi? Udah tahu nggak ada di tempat itu, kenapa ke situ lagi? Kan tapi nggak ada air, kenapa ke situ lagi? Nah, tapi ini nggak terjadi dengan Ibunda Hajar. Dia bolak-balik lari situ lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa memang bukan itu gitu. Areanya beliau ada usahanya, ikhtiarnya, tapi hasilnya Allah gitu. Makanya karena dia yakin Allah yang menjamin segala kebutuhannya, dia lari aja. Dia jalankan dia jalankan bagian usahanya, bagian ikhtiarnya, lari ke Safa ketemu, lari lagi ke Marwah, lari lagi ke Safa, lagi ke Marwah, sampai berkali-kali. Dan setelah itu yang terjadi adalah akhirnya dapat, tapi bukan di tempat yang dicari itu, bukan di Safa, bukan di Marwah, tapi di tempat lain. Tempatnya di mana? Pas di tempat dia berdiri awal, yaitu di bawah kaki Ismail. Nah, di sini ada satu pelajaran lagi yang menunjukkan bahwa memang areanya kita sebagai seorang manusia adalah berusaha. Kita bisa berikhtiar sebanyak mungkin, berusaha sekuat mungkin, tapi dari mana Allah mau memberikan rezeki kita adalah benar-benar hak prerogatif Allah. Misalkan ada seorang yang berusaha jualan makanan sepanjang hari gitu, tapi nggak laku-laku tuh, jualan makanan sepanjang hari nggak laku-laku, tapi dia jualannya terus, dia yakin sama Allah, dikerjain, di jualan. Ketika di akhir hari ternyata dia nggak ada satupun makanan yang laku. Pulang hari, ketika pulang, taunya di tengah jalan ada orang yang butuh bantuan, misal ngangkutin barang atau apa, diangkutin barangnya, dari situ dia dapat rezeki. Jadi dia mencari rezeki di tempat lain, tapi Allah berikan di tempat lain, dan itu nggak ada masalah, karena memang rezeki ini kan jaminan Allah. Jadi kita harus paham banget sama yang satu ini, bahwa memang manusia ini benar-benar areanya adalah di bagian usahanya, sementara rezekinya itu adalah
ya suka-suka Allah, karena Allah yang memberikan. Dan itulah yang dipahami oleh keluarga Nabi Ibrahim, sehingga dari apa yang mereka lakukan dalam hal ini pada saat itu menjadi sebuah syiar yang akhirnya kita rayakan setiap saat. Setiap saat di Masjidil Haram pasti akan ada yang sa'i tuh. Akan ada yang sa'i, akan ada yang bolak-balik lah. Di situ ada syiar Islam. Nah, ada sebuah pelajaran, ada sebuah hikmah yang harusnya bisa kita ambil gitu, dan kita petik. Nah, saat inilah kalau memang kita dalam kondisi yang jelek, kondisi yang sulit, kondisi yang kayaknya nggak ada apa-apa, plus, maka jangan sekali-sekali berputus asa sama rahmat Allah. Jangan putus asa, tetap aja lakukan yang terbaik dimanapun itu. Yang penting yakin terus bahwa Allah akan kasih jalan keluar, dan jalan keluar itu lagi-lagi jangan dipaksa melalui versinya kita. Jadi kayak misal Ibunda Hajar, dia larinya Safa Marwah, dia nggak pernah maksa Allah, ya Allah harusnya akhirnya di Safa atau akhirnya di Marwah. Akhirnya ya terserah Allah. Dan ketika akhirnya itu keluar, rezekinya itu ternyata nggak cuma untuk dia, nggak cuma untuk Ibunda Hajar dan Ismail, rezekinya sampai ke kita, sampai detik ini, sampai saat ini, dan jutaan umat manusia di seluruh dunia, dari satu titik air yang Allah keluarkan di bawah kaki Ismail, di bawah kaki Nabi Ismail, yaitu air Zam-Zam. Jadi insya Allah itulah pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, sahabat, mengenai rezeki, bahwa rezeki itu memang hak prerogatif Allah, dan bahwa apapun ikhtiar yang kita lakukan itu memang jatah kita adalah ikhtiarnya saja. Sementara rezekinya dari mana terserah Allah, bisa jadi dari apa yang kita ikhtiarkan, atau Allah mau memberikan hadiah yang lebih baik dari tempat yang tidak terduga-duga. Baik, demikian cerita saya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.